Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri. Nama Putri Septiani. Nomor pokok mahasiswa 2013021016. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan undang-undang tentang gerakan pramuka, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Pasal 1 sampai dengan Pasal 19. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka, yaitu Pasal 20 sampai dengan Pasal 35. Berikut penjelasannya. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Bab 4 yaitu tentang kelembagaan. Pada bagian 1 itu tentang umum. Pasal 20 ayat 1, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Ayat 2, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas A. gugus depan, dan B. kuartir. Pada pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A, meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pada pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23 menjelaskan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf B terdiri atas A. kuartir ranting, B. kuartir cabang, C. kuartir daerah, dan D. kuartir nasional. Pada bagian 2 tentang pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pasal 24 menjelaskan gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Ayat 2, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Ayat 2, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 ayat 1, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Ayat 2, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Pada bagian ketiga, yaitu tentang kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28 ayat 1, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat 2, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ayat 3, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat 4, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat 5, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. pertanggungjawaban organisasi, B. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan C.
Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat 2, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat 3, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 4, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 5, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 ayat 1, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Ayat 2, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Ayat 3, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 4, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 5, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 ayat 1, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat 2, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat 3, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 4, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 5, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan D. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Pada bagian keempat, yaitu tentang organisasi pendukung. Pasal 32 ayat 1, satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk A. Satuan karya pramuka, B. Satuan dharma pramuka, C. Satuan komunitas pramuka, D. Pusat penelitian dan pengembangan, E. Pusat informasi, dan atau F. Badan usaha. Ayat 2, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada bagian kelima, yaitu tentang majelis pembimbing. Pasal 33 ayat 1, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Ayat 2, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ayat 3, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, dan C. Tokoh masyarakat. Ayat 4,
majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34 ayat 1, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ayat 2, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Pada bagian ke-6, yaitu tentang atribut. Pasal 35 ayat 1, gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa A. Lambang pramuka, B. Bendera, C. Panji, D. Himne, dan E. Pakaian seragam. Ayat 2, atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Nah, pada pasal 35 telah dijelaskan bahwa gerakan pramuka memiliki atribut berupa yang pertama yaitu lambang, kemudian ada bendera pramuka, kemudian ada panji pramuka, dan himne pramuka, serta pakaian seragam pramuka. Itulah penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 20 sampai dengan pasal 35. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.